Apa? Dulu. Hah? Saya lemot nak. Ya Allah, komputernya kok lemot sih? Ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 44. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi juga. Saya absen dulu ya. Ini yang datang di Meet cuma 13 siswa. Nah ini, oke, ada Kevin, terus Revin, lalu Ahmad Marwah, Agesa, Alfi, Mega, Riris, Putra, Fikri, Andi, Gusti, Randitama, Nur Rahmatullah. Tadi ada yang baru gabung tadi. Nah ini Aurelia. Oke, berarti sekarang 14. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, anak-anak, hari ini kita akan masuk bab 5 tentang Sumpah Pemuda. Untuk ulangan harian kemarin, bab 4, nilainya sudah bagus-bagus sekali. Saya sangat bahagia melihat nilai kalian karena ada yang dapat 80, ada yang dapat 90. Yang di bawah KKM pun sedikit, di bawah 20%. Jadi KKM akan berikan tugas untuk kalian untuk lulus KKM lebih memperdalam bab selanjutnya, yaitu bab 5 tentang Sumpah Pemuda. Materi tentang Sumpah Pemuda itu sebetulnya lanjutan dari materi bab 4 kemarin. Kalau kemarin itu kan bab 4 tentang kebangkitan nasional atau tentang Budi Utomo. Nah, di bab 5 ini masih tentang sejarah. Sejarah lanjutan dari Budi Utomo, yaitu Sumpah Pemuda. Oke, saya tayangkan dulu PowerPoint-nya. Oh ya, sebelum saya menjelaskan bagaimana sih kronologi peristiwa Sumpah Pemuda, tolong salah satu di antara kalian jelaskan secara singkat saja, satu aja nggak apa-apa, 1 menit aja. Silakan yang mau menjelaskan kronologi Sumpah Pemuda, gimana sih peristiwanya, dipersilahkan. Nilai ulangan hari akan saya tambah 5. Kalau kalian dapat 95, hanya kalau ditambah 5 berarti jadi 100. Oke, silakan angkat tangan. Ya, silakan Putra. Sumpah Pemuda tercetus dari keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yakni pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. 2 tahun sebelumnya telah juga dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia atau Jakarta. Terus? Ada lagi? Boten. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Putra. Nah, ulangannya Putra. Ulangannya Putra kan kemarin dapat. Bentar, loading. Lemot. Loading. Nanti saya tambahkan ya nilai ulangannya Putra ya. Ini muncul. Komputernya atau wifi-nya ya ini ya. Oke, bentar.
Biasanya kan saya kok pakai HP, ini pakai laptop. Ya nanti saya umumkan di GC aja ya nilai ulangannya ya. Saya share semuanya. Oke. Setelah ditanya tentang karena kronologi Sumpah Pemuda. Nah, sekarang saya akan tayangkan PowerPoint. Saya tayangkan PowerPoint-nya. Oke. Bentar lemot. Sepertinya komputernya ini. Oke. Bentar. Lemotnya. Ya Allah. Ya Allah, lemot banget. Ya Allah, lemot sekali. Lemot. Pusing saya. Ya Allah, lemot, Nak. Bentar, Nak. Ya Allah. Sepertinya enak pakai HP. Oke. Sudah kelihatan di layar, Tanah? Sudah kelihatan di layar? Belum, Bu. Belum. Halo? Belum. Halo? Belum kelihatan. Sudah kelihatan di layar? Belum. Sekarang sudah belum? Nggak ada, Bu. Belum. Masih belum. Ya Allah, lemot sekali. Ya, lemot banget. Iya, Nak, lemot, Nak. Ternyata ini. Soalnya wifi-nya lo penuh. Komputer ini. Bentar, Nak. Ya Allah. Itu yang lag jaringannya, Bu. Komputer. Ya Allah, lemot banget. Ya Allah, lemot gak serantan, Budian. Wes pindah ke HP aja ya. Ya, Budian pindah ke pakai HP aja, wes gak serantan. Ya, Bu. Parah sama. Tamange lestari. Baik. Ruanganku gelap. Pak Tambah. Waduh. Tambah kedua anjing. Wih. Oh, gak celana pendek diomong sarung. Aku gak celana pendek diomong sarung. Halo, Boxer aku. Ya, Bu. Halo. Anak-anak, Boxer. Budian sudah pindah pakai HP. Miring-miring. Wes pakai HP aja lah, lebih cepet kayak komputer lah. Oke, saya tayangkan PowerPoint-nya dulu ya. Bentar, saya share screen. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, ini lah cepet. Loh, langsung. Nah, sudah. Ya, kemarin saya ke sini. Oke, bentar. Loh. Mana ya? Tuh. Nah, ini.
Saya sukanya tak kirim ke temen biar gampang buka. Oke. Sumpah Pemuda. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menjelaskan sejarah Sumpah Pemuda. Nah, semuanya hafal ya teks Sumpah Pemuda ya? Hafal. Iya, harus hafal. Kalian sudah kelas 8 SMP. Nah, kalimat pertama yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ini. Lalu kalimat keduanya kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, jika kalian lupa sama teks ini, kalian cukup ini mengingat lagu yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Judul lagu ini itu sebetulnya singkatan dari teks Sumpah Pemuda ini, Nak. Ya, itu ya. Ini kan judulnya kan Satu Nusa. Nusa itu sinonimnya atau persamaan katanya tanah air atau tumpah darah. Kemudian satu bangsa, ya ini sama ya dengan kalimat kedua ya, yaitu satu bangsa. Lalu satu bahasa, nah ini kalimat ketiga. Oke, semuanya bisa ya. Kalau lupa ini, kalian cukup ingat-ingat lagu ini. Next ya. Tanggal berapa diperingati Hari Sumpah Pemuda? Ya jawabannya 28 Oktober. iya. 28 Oktober. Ya, 27 dan 28 Oktober. yang 27 itu nanti saya jelaskan. Yang 27 belum Sumpah Pemuda. Ya setelah ini saya jelaskan. Nah ini kata konsep yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama saya akan membahas sejarahnya. Lalu saya akan menjelaskan organisasi pemuda. Jadi kalau kita membahas sejarah Sumpah Pemuda itu tidak akan lepas dari organisasi pemuda. Karena yang melakukan Sumpah Pemuda itu ya organisasi pemuda. Nah, setelah itu kita mengupas peristiwa pentingnya. Jadi tanggal berapa, di mana, siapa saja itu akan dibahas. Nah, setelah itu, nah ini kita mengambil nilai-nilai yang harus diamalkan karena ini pelajaran PPKN. Jadi harus mengambil nilai-nilai yang harus diamalkan. Kalau ini pelajaran sejarah ya nggak pakai ini. Kalau PPKN pakai ini. Oke, next ya. Nah, sejarahnya. Sejarahnya yaitu ya, bermula dari adanya gagasan atau ide dari perkumpulan para organisasi pemuda. Ya, jadi apapun yang terjadi di dunia ini tuh berawal dari gagasan atau ide. Kalau nggak ada gagasan atau ide, peristiwa-peristiwa nggak akan terjadi, ya kan? Jadi peristiwa yang dibuat sama manusia, bukan peristiwa yang dibuat sama Tuhan. Misalnya, ini saya beri misal. Misal kalian ingin juara misalnya, ingin juara satu di kelas. Berarti kan idenya kalian ya harus punya ide untuk menjadi juara di kelas. Baru kalian melakukannya dengan cara belajar, lalu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, itu namanya usaha untuk meraih ide atau gagasan. Nah, jadi semua yang terjadi itu berawal dari ide dan gagasan. Yang menggagas siapa, Budian? Nah, kalau Sumpah Pemuda yang menggagas itu para organisasi pemuda. Nah, organisasi pemudanya bertujuan untuk apa, Budian? Ya, untuk ini, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena kan Sumpah Pemuda itu kan tahun 1928. Artinya belum merdeka, ya kan? Kita merdekanya kan tahun 1945. Ya, jaraknya jauh sekali ya, Sumpah Pemuda dengan merdekanya kita ya. Nah, lalu ini organisasi pemudanya siapa saja? Nah, ini dia.
Yang pertama ada Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini nama lainnya itu Yong Yava. Nama lainnya Trikoro Darmo itu Yong Yava. Berdiri pada tahun 1915. Yang mendirikan adalah Raden Satiman Wiryo Sanjoyo. Kemudian organisasi yang kedua yaitu Yong Sumatran Bon. Yong Sumatran Bon ini ada tokoh yang terkenal yaitu Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Nah, mereka berdua kan mempunyai peran yang banyak ya. Mereka berdua mempunyai peran yang banyak untuk kemerdekaan kita. Lalu Yong Ambon 1918, Yong Minahasa 1919, ada tokoh yang terkenal juga yaitu Samratulangi. Kemudian Yong Celebes 1919, lalu Yong Betawi 1927, kemudian Yong Batak Spon, Yong Islami dan Pon. Ini bacanya Yong ya, jangan dibaca Jong 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 gitu ya, dibaca Yong. Oke. Nah, setelah mereka membentuk organisasi, baru mereka membuat panitia. Loh, Bu, kenapa membuat panitia? Untuk apa panitianya? Panitianya itu ya untuk ini, untuk mengadakan Kongres Pemuda. Kenapa diadakan panitia, Bu? Ya karena supaya jelas kerja job desk-nya, supaya jelas siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara. Nah, lalu mereka membuat panitia untuk apa, Bu? Untuk tadi menyusun teks Sumpah Pemuda. Nah, ini ketuanya ada Sugondo Joyo Puspito. Ini bukan dari Yong, bukan dari organisasi yang Yong tadi, tapi dia berasal dari PPPI, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Loh, itu apa, Bu, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia? Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yaitu gabungan dari para Yong tadi loh. Yong yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu yaitu PPPI ya. Wakil ketuanya Raden Mas Joko Marsaid dari Yong Java. Kemudian sekretarisnya Muhammad Yamin, Yong Sumatran Pon. Bendaharanya Amir Sarifuddin, Yong Batak Spon. Pembantu satu Muhammad Yai, Yong Islami Tenpon. Kemudian pembantu dua Raden Koco Sungkono dari Pemuda Indonesia. Ini juga bukan dari Yong juga. Lalu Senduk, pembantu tiga dari Yong Celebes. Pembantu 4 Yohanes Lemina dari Yong Ambon, pembantu 5 Rohyani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Yong Betawi. Pemuda Kaum Betawi atau Yong Betawi. Oke, next ya. Nah, ini peristiwa pentingnya. Ini penting ini. Silakan dicatat. Nanti keluar di kahot yang tadi saya jelaskan juga keluar di kahot. Dari panitia kongres yang di slide sebelumnya tadi. Bentar. Nah, ini mereka mengadakan 2 kongres, yaitu Kongres 1 dan Kongres 2. Ini Kongres 2. Pada Kongres 1 itu diadakan ini 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Jadi 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Karena Sumpah Pemuda itu ini 1928. Nah, pada kongres pertama ini hasilnya apa, Budian? Nah, ini meningkatkan kemajuan dan mendukung pentingnya persatuan dan kesatuan antar organisasi pemuda. Itu hasil dari kongres pertama. Nah, kemudian kongres kedua mengadakan 2 kali rapat. Nah, ini. Rapat pertama tanggal 27, tadi yang mengatakan 27 ya. 27 Oktober 1928. Pada hari ini teks Sumpah Pemuda belum jadi secara resmi, tetapi pokok-pokoknya atau tema-temanya itu sudah dibahas. Nah, ini pokok tema Sumpah Pemuda itu ada sejarahnya,
ada bahasa, ada hukum adat, ada pendidikan, ada kemauan. Ini ya, ini belum ada Sumpah Pemuda, tetapi pokok pembahasannya sudah dibahas. Kemudian dilanjut pada rapat kedua Minggu 28 Oktober. Nah, di sini teksnya Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Kenapa Muhammad Yamin, Bu? Ya karena Muhammad Yamin tadi sebagai sekretaris pada panitia Kongres Pemuda. Ya kan, tadi kan sekretarisnya Muhammad Yamin. Kemudian bendaharanya Amir Sari Fudin, ketuanya Sugondo Joyo Puspito. Setelah menulis teks Sumpah Pemuda lalu diikrarkan bersama-sama. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Nah, ini kalian harus apa namanya? Hafal ya. Ini ternyata lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan pertama kali bukan pada saat kemerdekaan, bukan pada saat proklamasi kemerdekaan, tetapi pada saat Sumpah Pemuda. Loh, Bu, kok dinyanyikan kan dulu belum merdeka. Iya, memang belum merdeka. Jadi liriknya lagu Indonesia Raya dulu itu belum Indonesia Raya merdeka, merdeka, bukan, belum seperti itu liriknya. Tapi liriknya itu Indonesia Jaya 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 gitu. Setelah merdeka liriknya baru diubah menjadi merdeka. Nah, ini liriknya disebarkan di koran Sinpo. Kemudian pada saat peristiwa Sumpah Pemuda itu juga meresmikan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Nah, jadi titik mulanya berawal dari Sumpah Pemuda semuanya ya, mulai dari lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, itu berawal dari Sumpah Pemuda ternyata. Peristiwa pentingnya. Nah, ini yang terakhir nilai yang dapat kita amalkan. Nah, ini harus giat belajar untuk mencapai cita-cita. Jelaslah, semua orang itu pasti giat belajar, nak. Masih ya pahlawan awet kita, pahlawannya kita dulu itu mereka juga giat belajar. Kalian pernah nonton filmnya B.J. Habibie, pernah nontonnya Jenderal Sudirman, pernah nonton Soekarno. Itu kan ada film-filmnya, silakan ditonton. Semuanya mereka giat belajar. Tujuannya mereka untuk apa? Tujuannya mereka untuk merdeka. Kalau kalian untuk apa belajar? Ya mencapai cita-cita. Cita-citanya kalian apa? Nah, kalau kalian belum tahu cita-cita kalian, silahkan kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Nah, ini yang kedua. Kalian bakatnya apa, mau jadi apa? Kalau mau jadi penulis, silahkan ikut jurnalis. Ikut jurnalis juga bisa ketika kalian mau jadi guru juga bisa. Kan di situ kan juga berlatih ngomong. Kalau kalian bakatnya di olahraga, silahkan ikut olahraga. Di musik, silahkan ikut band. Terserah kalian. Lalu menghargai keberagaman dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Sudah siap kahot ya? Ini kahotnya mau saya buka. Ya, Bu. Iya. Ya. Nah, ini kahotnya udah ngantuk, Rek. Oke, silakan Pinter, Bu. dibuka. Webnya. Diklik yang tengah ini ya, diklik yang tengah yang ada gambar seperti rumah. Silakan buka Chrome www.kahot.it. Aku pakai aplikasi, Bu. Oh ya, kalau pakai aplikasi langsung aja dibuka aplikasinya, lalu Oke. di enter pin. Nih, kita tunggu pinnya. Bentar, Bu. Ya, ini pinnya mau keluar. Delapan tujuh empat 087. Nah, pinnya 874 87408. Anjir. 3087. 3087. 874 3087. Bu, berapa Bu tadi, Bu? 874 3087. 874 3087. 3087. enter tahu. Iya, silakan enter. Nickname-nya ini sesuai nama panjang. Nickname-nya Nickname-nya nama panggilan. Oh, nama panggilan. Aldo. Ya, karena kan ada batas hurufnya. Ya, nggak bisa.
Kalau Raifin Aldo gitu gak apa-apa ya, Bu? Ya nggak apa-apa. Kalau muat nggak. Oke, Bu. Raifin Aldo S. Oke, go. Mbak. Oke, sudah masuk semua. Ya, Bu. Gusti, Riris, Revin, Aldo, sudah 12. Yes. Pinnya berapa? Lah. Berapa? Kok manis? Lah, 874. Iku lho. atas kanan atas, pojok kanan atas. Start. 874 308. 87. Sudah? Oke, sudah 12 anak kurang 4 anak. Kurang 3. Ayo. Aureli. Gimana? 19, 12. Suaranya gemah, Bu. Gemah, Bu. Kalau gini gemah nggak? Enggak, Bu. Enggak, Enggak. karena double kayaknya. Iya, Oh, ini ini pun saya double, Bu. di komputer sudah lancar ya. Kadung, Bu, HP aja, Bu. Ya, pakai HP. Oke. Sudah masuk semua? Loh, kok berkurang? Tadi 12 loh, sekarang 11. 11. Saya belum, Bu. Ini soalnya dia, Bu. Revin, ayo masuk. Udah, Bu. Revin mana namanya? Itu, Bu. Raifin Raifin Aldo Aldo S. S. Oh iya, sudah. Betul. Agesta. Oh, sudah Agesta. Alfie. Anjay, Alfie. Lalu kan jumlahnya Alfie Anggora. Aurelia mana? Aurelia mana? Alfie Anggora. Oke, Alfie toh. Ayo segera masuk, ada kesulitan ta? Silakan bertanya. Iya, Bu, masih loading. Oh, masih loading. Sampai kapan sih? Siapa emang? Sabar, Lur. Tenang, Lur. Ini soalnya ada 10. Ya, Soal Bu. pilihan ganda. Aduh. Satu soalnya 20 detik. Betul. Semakin cepat menjawab, nilai semakin tinggi asalkan jawabannya benar. Kalau jawabnya cepat tapi jawabannya salah gimana, Bu? Kalau jawabnya cepat, jawabnya salah, tidak dapat nilai. Dapat 10, Bu. Dapat 10, Bu. Bisa. Karena nggak dapat. Dapat setengahnya, Bu. Setengah. Setengah enggak tuh. Yang penting Ayo yang dapat. lain gimana? It's gonna Fikri belum masuk Fikri. Window. Your nickname on screen. Aurelia bersama. Kurang lah. Tuh. Randy belum masuk. Randy. Randy. Udah Bu, ukuran di nama, Bu. Ya sudah. Randy. Kita nggak ada yang masuk lagi. Saya mulai ya. Saya klik start ya. Ya, Bu. Ya, bentar, Bu. Oke, 1, 2, 3. Bentar, Bu. Melek. Yuk, guys. Mulai. Bismillah. 2. Soal pertama. Nama pemuda yang mempunyai peran menulis teks Sumpah Pemuda adalah Nggak ada soalnya, Bu. Lu, soalnya nang gini, iki do, nang mido. Yo, April deui. Nyanto. Ya mana Allah. kurang 5, waktunya kurang 4 detik. 3, 2, 1. Eton. Ya Allah. Anjay. Aku gak mau itu soalnya, aku.
Nang mi soalnya. Lho soalnya ku nang mi. Soale. Wah, Ayo nge-lag HP-ku. Besok Nah, buka mite ya lemot. Allah. ini ya. Sih itu Tahu. aku. Yang tanya Aldo ya. Iya, Bu. Aldo, jadi soal sama pilihan jawabannya itu ada di Google Meet. Di kahotnya kamu cukup milih warnanya. Warna apa? Apakah merah, apakah biru, apa kuning, apa hijau. Walah. Kayak wingi lho tuh. Enggak susah Masa pencet kayak- asal, Bu. ini Enggak gak ada melok soal. soalnya. Oh, Aldo gak merah. Gak melok ini. Oh, anak Aldo kemarin nggak ikut. Iya, Bu. Buka mite lo lemot. Oke. Itu layar Ini ya, yang gelap. benar adalah hijau. Hijau Ya itu Muhammad Allah. Yamin. Oh, Siapa Yang merah jawab ya? ada Imam. Sopo merah yo. pencet merah aku, ya enggak ada soal Jawab ini. merah. Bab. Kalau yang merah itu Mr. Sunario itu bukan menulis teks Sumpah Pemuda, tapi yang berpidato pada saat akan ikrar Sumpah Pemuda. Ya, jadi Nggak ada yang soalnya, langsung tak pencet asal. satu. Waduh. Allah ya Pertanyaan Allah. kedua. Ayo semuanya tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, biar jelas suara saya. Oke. Next. Oh, Riris yang unggul. Pertanyaan kedua. Contoh sikap yang baik dalam membina persatuan di sekolah. Gampang, ini betul semua ini pasti ini. Ayo. Oke. 11 anak, 12, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Loh. Ada yang jawab merah. Apa sih jawab merah itu? Lah. Siapa sih jawab merah ngaku? Ayo coba yuk. Sikap yang baik dalam membina persatuan. Wah, Masa Fikri. mengejek teman yang bodoh? Aku kuning. Oke, siap. Yobi. Belum tuh. Yang Jangannya kuning ya. tuh. Teman Aco dengan ngecek siapa tuh saja. tuh. Oke, next pertanyaan ketiga. Agesta sekarang unggul. Arti penting Sumpah Pemuda bagi Indonesia diantaranya sebagai berikut kecuali kecuali oke, waktu habis. Loh, ada yang jawab kuning. Loh. Ini kan kecuali. Kalau yang kuning itu termasuk. Yang kuning itu termasuk arti penting Sumpah Pemuda. Menjadi alat pemersatu para pemuda. Nah, yang kecuali. Yang kecuali itu ya yang hijau. Bergabung dengan penjajah. Ayo konsentrasi lagi. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu ini hasil rapat pertama yang hari Sabtu tanggal 27 Oktober. Ya, yang mana ya? Waduh. Ya, yang tanggal 27 Oktober. Ya, salah ya. Ya, yang betul. Yang betul yang merah ya. Kan tadi kan kongres kedua itu terjadi 2 kali rapat. Rapat pertama tanggal 27 Oktober, rapat kedua tanggal 28 Oktober. Nah, yang 27 Oktober itu hasilnya yang merah itu. Sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Oke, next pertanyaan kelima. Wah, mega dia langsung nyusul. Pertanyaan kelima. Semangat Sumpah Pemuda perlu kita jaga. Tujuannya adalah yang mana ya? Oke, wis. Ada satu yang jawab merah. Agar negara Indonesia bisa menjadi negara adikuasa. Ya bukan untuk itu ya.
kita berharap baru menjadi negara adikuasa. Kalau sekarang, tapi kayaknya kemungkinan besar susah untuk menjadi negara adikuasa. Karena kita masih menjadi negara berkembang. Iya kan, kita kan negara berkembang. Untuk menjadi negara maju saja, itu kita susah, apalagi menjadi negara adikuasa. Sekarang negara adikuasa yang menduduki adalah Amerika Serikat. Nah, mereka kan punya alat teknologi yang canggih. Jadi mereka menjadi negara adikuasa. Oke, next ya, pertanyaan ke-6. Makna dari kalimat kedua dalam Sumpah Pemuda adalah kedua. Oh, boleh. Ayo, yang hafal teksnya pasti tahu. Aduh, Yang hafal teksnya. Ayo, kalau lupa sama teksnya, tadi yang diinget-inget apa? Lagu. Lagu yang judulnya apa tadi? ya Waduh. salah ya. Kan tadi Budian sudah bilang, kalau kalian lupa sama teksnya, kalian inget-inget lagu apa? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Itu kan ringkasannya teks Sumpah Pemuda. Jadi kalau yang ditanya kalimat yang kedua bunyinya bagaimana? Ya kami putra dan Kami putri. yang mengaku berbangsa satu. Iya pinter. Yang betul yang kuning. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kalau yang biru itu kalimat keberapa? Satu. Iya, biru itu kalimat ke-1. Kan memegang teguh prinsip bersatu tanah air Indonesia itu kalimat ke-1. Kalau yang hijau kalimat yang hijau. Ketiga. Iya, kalimat ketiga. Berbahasa Indonesia sebagai bahasa yang untuk mempersatukan bangsa. Kalau yang merah itu nggak ada di kalimat Sumpah Pemuda. Next, pertanyaan ke-7. Oke. Ikrar Sumpah Pemuda adalah hasil keputusan dari kerapatan tanggal 27 Oktober dalam peristiwa 28 Oktober, maaf. Ya. Peristiwa, gampang ini. Semuanya betul ini pasti ini. Ya, dalam peristiwa. Connection Lu loss, Bu. ada yang jawab 1. Kevin mau tanya apa? Connection loss, Bu. Oh, connection loss. Ya, jawabannya itu yang biru, Kongres Pemuda kedua. Kalau yang merah, bukan. Yang merah itu kan Kongres Pemuda 1 itu tanggal 27 Oktober. Bukan 28 Oktober. Next, pertanyaan ke-8. Putra unggul sekarang. Next. Pengaruh Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah pengaruh Sumpah Pemuda, waktunya kurang 5 detik. 3, 2, 1. Waktunya habis. Betul semua. Alhamdulillah, ini Budian senang ini. Kalau gitu nggak usah dijelaskan ya, ini gampang soalnya. Soal ke-9. Nama lain Trikoro Darmo adalah, waktunya 20 detik. Nama lain Trikoro Darmo. Ayo tadi diingat-ingat. Nah, waktu saya tayangkan PowerPoint. Waktunya habis. Loh, ada yang salah ternyata. Padahal harapannya Budian ini betul. Ini kan gampang ini. Iya, jawabannya itu Yong Yava.
Ya, bukan Yong Ambon, bukan Yong Minahasa, bukan Yong Sumatera Lempung, tapi Yong Java. Jadi Trikoro Darmo itu berubah nama menjadi Yong Java. Oke, pertanyaan terakhir. Masih Putra. Putra ini laki-laki atau perempuan ya? Laki, Bu. Perempuan, laki. Bu. Bukan. Ayo. Soalnya tadi suaranya kayak perempuan. Oke, maaf Putra, maaf. Oke. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Terakhir. Oh ya, setelah ini ada soal benar salah. Jadi ada 2 sesi kahotnya. Oke, siap-siap. Oke, terakhir. Saat terjadi Sumpah Pemuda, Indonesia masih dijajah oleh Waduh. gampang. Ya, gampang sekali. Waktunya kurang 7 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Loh, ada yang jawab Jepang, ada yang jawab Portugis. Tahun 1928, itu ya bukan Jepang sama Portugis. Kalau Jepang itu datang ke Indonesia itu menjelang kemerdekaan, Nak. Jepang itu kan menjajah kurang lebih 3,5 tahun ya. Nah, kalau kita merdekanya tahun 1945, berarti Jepang datang tahun 1941,5. Iya, 1942. Betul sekali. Tinggal ngurangi aja, tinggal dikurangi kurang lebih 3 tahun. Lalu Portugis. Portugis itu sebelum Belanda. Nah, Belanda itu menjajah kita kurang lebih. Kalau kita merdekanya 1945, dikurangi 350 tahun, berarti sekitar tahun berapa? 1650. Iya, 1600 itu Belanda datang. 1602 Belanda mendirikan VOC. Nah, berarti Portugis itu sebelum 1600. Ya, jauh sebelum 1600. Oke. Sudah selesai gamenya, tinggal sesi kedua. Nah, ini yang masuk podium ada Riris, lalu Ahmad Marwah, yang yang pertama Putra. Oke, selamat ya. Ngeri. Oke, runner up-nya ada Agesta sama Mega. Ngeri, Rek, Putra. Oke. Di situ ada lagunya enggak? Enggak. Enggak ada. Nggak ada, Bu. Mangan apa Bud, kok ngeri ngono Bud. Oke. Nah, ini jawaban. Oh, Putra betul semua ya, Putra ya. Oh, keren Putra. Nah, ini yang merah-merah ini yang banyak salahnya. Saya screenshot dulu. Oke. Sesi kedua. Soal benar salah. Pinnya ganti lagi, Bu. Pinnya ganti lagi. Ganti lagi. Siap. Oke, pinnya ganti lagi. Ini pinnya mau keluar. Nah, ini pinnya 839 3250. Tiga 3250. Ya. Oke, sudah masuk 6. Kurang 6. Kurang 1. Oke, sudah masuk semua ya. Oke. Agusti sudah. Oke, kurang ya sudah semua. Sudah semua. Oke,
Oke, saya pencet start ya. Siap ya. Ini soal benar salah. Merah itu benar. Maaf. Biru benar, merah salah. Ingat-ingat ya. Biru benar, merah salah. Soal pertama. True or false? Sumpah Pemuda adalah salah satu perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Ayo waktunya. Iya, ada yang jawab salah. Yang jawab salah siapa? Saya Ini kan jelas kepencet. benar. Oh, kepencet. Waduh, Mas Putra error. Koneksinya itu Bu slow, Bu. Oh, Ngelek, Putra ngelek. Putra ngelek. Nggak apa-apa, masih ada pertanyaan kedua. Oke, ini pernyataan benar ini. Oke, soal kedua. Oh, Revin yang cepat. Aduh. Next. Rapat kedua Kongres Pemuda membahas tentang arti pentingnya persatuan, bahasa, pendidikan, hukum adat, dan kemauan. Benar atau salah? Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang jawab benar. Anak-anak, ini kan rapat kedua ini. Nah, yang ini ya. Rapat kedua itu ya bukan membahas ini, tapi membahas Sumpah Pemuda. Nah, kalau di sini soalnya itu Kongres kedua, itu mungkin benar. Tapi di sini tulisannya rapat. Paham ya? Jadi ini rapat yang dimaksud itu rapat yang tanggal 27 Oktober. Bukan yang 28 Oktober. Paham? Paham. Oke, pertanyaan ketiga. Muhammad Yamin adalah tokoh yang berasal dari Kalimantan. Benar apa salah? 13 kurang 10 detik. Oke. Oh, ada yang nggak fokus ternyata. Ayo, Muhammad Yamin itu dari yang mana? Dong Sumatera Bon. Iya, pinter. Dari Yong Sumatranan Bon. Artinya Muhammad Yamin itu dari Sumatera, bukan dari Kalimantan. Ini salah, ini harusnya Sumatera. Soal keempat. Oh, masih Riris, Gusti kedua. Trikoro Darmo berdiri pada tahun 1917. True or false? Ya, benar apa salah? Ya, banyak yang jawab salah. Ya, berarti konsentrasi ini. Yang benar harusnya 1915. Ya, kalau 1917 itu Yong Sumatran Po. Oke, next ya pertanyaan kelima. Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan pada saat Kongres Pemuda 1. Benar apa salah? Oke, kurang 2 anak. Loh, kok Sumpah Pemuda Imbang. Diikrarkan pada saat Kongres Pemuda 2 dong, bukan 1. Ayo yang jawab benar, siapa ini yang jawab benar? Ya. Ya nanti kelihatan, nanti yang salah kelihatan nanti. Kalau sekarang nggak ngaku tapi kelihatan. Oke, next ya pertanyaan ke-6. Iya, Bu. Nih.
Amir Syarifuddin adalah bendahara Kongres Pemuda yang berasal dari Yogyakarta. Sopo iki? Ya, kurang 10 detik. 5, 4, 3, 2. Aduh, kepencet. Anjir kayak kepencet. Ya. Ya. Angel Ini itu. salah. Kenapa salah? Yang tahu siapa? Yang jawab merah siapa? Soalnya itu Tolong Bu, jawab. kalau bendara itu Jong Batak. Bendarai bener. Iya, pinter. Tadi. Kepencet ya Allah. Foto kayak Nah, Amir Syarifuddin itu benar bendahara Kongres Pemuda. Tapi asalnya bukan dari Yogyakarta, tapi dari Batak. Batak. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ke-7. Agesta nyusul. Enggak, soal tadi lemot. Samratulangi ini adalah pemuda dari Minahasa. Benar apa salah? Kurang 5 detik. 5, 4. Wis, pasrah. Ya Allah. Iya, jawabannya benar. Samratulangi itu dari Minahasa. Alhamdulillah. Kalau menurut saya memang itu nggak pakai. Ini kan untuk kita sendiri. Lho iki tulisannya your network is slow. Karepku iki kan wis tak urut. Bare jebreti ngono. Game pun diceprati. Iya, Selawak ya. Foto. Pertanyaan dikoreksi kok. ke-8. Ya, Pendiri Trikoro Dharma adalah Raden Satiman Wiryo Sanjoyo. Benar apa salah? IKK. Oke. Kurang 1 anak. Ya. Oke, ya benar. Pak pendirinya Raden Satiman Wiryo Sanjoyo. Oke, pertanyaan ke-9. Paling diisur. Sugondo Jaya Puspito Jaya adalah Puspito. Ketua Kongres Pemuda. Benar apa salah? Ya kan, bener. Parang. Ya, jawabannya benar. Ya Allah, kepencet. Tapi sengaja. Oh, terus foto. Iya toh Kevin. Kepencet tapi Sengaja sengaja. salah. Gak ero soalnya. Enggak harus soal. Oh, nanti setelah ini belajar lagi loh. Nanti keluar di ulangan harian. Oh iya, untuk kahot ini soalnya pendek-pendek karena nggak bisa memasukkan soal panjang karena ada batasan hurufnya. Tapi nanti ulangan hariannya Budian kasih soal hot ya. Wow. Mantap 10 nih kan. terakhir. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di Yogyakarta. Benar apa salah? Aduh, mana iki? Ayo, apa? Ayo. Makanya tadi waktu Budian kasih PowerPoint itu Bener, ditulis Bu, bener, Bu. pentingnya. Bener. Itu sama mau catat tadi Bu, kecepatan Bu. Oh, kecepatan. Pasrah. Ya. Aku paling ini, diisur, Mbak. Lamboy. Popo. ini siapa yang masuk podium ini? Yang Alfi. pertama tiga Alfi, Wih, 2 Agesta. Agesta, 1 siapa ya? Iya. Luar. Wah, Riris. Ya ini runner up-nya ada Revin sama Ahmad Marwan. Aldo rek nyusul ya. Wah, ngeri. Sudah selesai kahotnya. Karena nomor 1 mang lo. Ayo, ngomong nomor 1 gak tak jawab. Nomor Mbak. 1 mang lo. Aku gara-gara salah Ini lo. Anak-anak ini sudah selesai pembelajarannya hari Bu, ada ini. lagi nggak Bu? Terus kali. Oh, Ya. Kepencet lo. Ya Allah. Pencet. Satu Kalian konsentrasi. koneksinya le. Anak-anak hari ini Budian mau tidak. connection slow. Pencet bener Mas. Oh, Pencet. dengerin Budian dulu. Ya Bu. Ya, Budian tidak ngasih LK,
Tapi kalian catat penjelasan Budian, linknya akan saya share. Jadi PowerPoint yang saya share ke kalian itu saya sudah membuat videonya di YouTube saya share di Classroom ya, kalian tulis di buku masing-masing. Oke, Bu. Ada pertanyaan tentang bab ini? Betul. Ada aku lagi nggak, Bu? Ya, Bu. Bu, kalau Nah, masih soal dibuat aja enak. Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan bisa keluar. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iki Bu ya. Ya bener kan iki?